Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Alfiana dari kelas 10A. Di sini saya membuat tugas video tentang penggolongan obat dan jenis-jenisnya. Silakan menonton. A few moments later. Jadi sebelum masuk ke pengertian jenis-jenis obatnya, kalian tahu nggak sih apa itu penggolongan obat? Penggolongan obat adalah proses mengelompokkan obat-obat berdasarkan beberapa kriteria tertentu, seperti jenis, kegunaan, cara kerja, atau kandungan kimianya. Penggolongan obat juga memiliki tujuan tertentu, yaitu tujuan dari penggolongan obat adalah untuk mempermudah identifikasi, pemilihan, dan penggunaan obat dengan cara yang aman dan efektif. Jadi jenis obat yang pertama yaitu obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Obat-obat ini umumnya digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan ringan atau sementara, seperti sakit kepala, demam, batuk, pilek, atau nyeri ringan. Obat bebas dapat ditemukan di apotek atau toko obat dan seringkali tersedia dalam bentuk tablet, sirup, atau salep. Meskipun demikian, penggunaannya tetap harus sesuai dengan petunjuk yang tertera pada kemasan untuk menghindari efek samping atau interaksi dengan obat lain. Jadi, jenis contoh obat yang kedua adalah obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah jenis obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, tetapi penggunaannya memerlukan perhatian khusus karena memiliki potensi resiko tertentu jika digunakan secara tidak tepat. Dan jenis contoh yang ketiga adalah obat keras. Obat keras adalah obat yang hanya dapat digunakan atas petunjuk atau resep dokter. Obat ini memiliki potensi resiko tinggi jika digunakan tanpa pengawasan, seperti efek samping serius, resiko toksisitas, atau kemungkinan penyalahgunaan. Jenis obat yang keempat ada obat psikotropika. Obat psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja pada sistem saraf pusat, memengaruhi aktivitas mental, perilaku, dan fungsi otak. Psikotropika sering digunakan untuk mengatasi gangguan kejiwaan atau masalah kesehatan mental, tetapi juga memiliki potensi untuk disalahgunakan karena dapat menyebabkan ketergantungan. Yang kelima ada obat narkotika. Obat narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa sakit, dan memberikan efek ketergantungan. Obat ini memiliki manfaat medis tertentu, tetapi penggunaannya diawasi sangat ketat karena potensi penyalahgunaannya yang tinggi. Dan untuk obat yang keenam ada obat fitofarmaka. Obat fitofarmaka adalah obat yang berasal dari bahan alami, terutama tumbuhan yang telah terbukti keamanannya, khasiatnya, dan mutunya melalui uji praklinis dan klinis. Fitofarmaka diproses menggunakan standar farmasi modern sehingga setara dengan obat konvensional. Untuk jenis obat yang ketujuh ada obat jamu. Obat jamu adalah obat tradisional Indonesia yang berasal dari bahan-bahan alami seperti tumbuhan, hewan, atau mineral yang diramu berdasarkan pengetahuan tradisional dan digunakan untuk menjaga kesehatan, mencegah, atau mengobati penyakit. Jamu belum melalui uji klinis sehingga khasiatnya didasarkan pada pengalaman turun-temurun. Untuk obat jenis terakhir ada obat herbal terstandar. Adalah obat tradisional yang bahan bakunya berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau campuran dari bahan-bahan tersebut dan telah terbukti aman serta bermanfaat melalui penelitian ilmiah. Produk ini biasanya diproses dengan teknologi modern, memiliki standar mutu tertentu, dan telah melalui pengujian praklinis di laboratorium dan pada hewan uji untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Ain't no competition, just competing for attention and you like I'm not on no games. Well baby, I've been peeping and you ain't been. Tryna make you my number one, tryna make you my numero uno. Eating, nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than a churro, she calls me papi chulo.